Halo, bertemu lagi dengan saya Ahmad Muhlisin dari SD Negeri Tembong Bawah 1. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Anak-anak, perkembangbiakan hewan itu memiliki dua cara. Apa saja ya? Ada yang pertama perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan aseksual. Artinya, tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Mereka tidak memiliki tulang belakang avertebrata dan memiliki struktur anatomi yang lebih sederhana daripada hewan bertulang belakang vertebrata. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Yang pertama, tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Contohnya adalah yaitu hidra, porifera, dan ubur-ubur. Kemudian yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara hewan untuk berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi dua bagian atau lebih. Kemudian potongan-potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu-individu yang baru. Contohnya, cacing pipih atau planaria dan cacing pita. Yang ketiga, membelah diri. Nah, kita bahas ini membelah diri yang kita bahas ini dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amuba. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan cairan dan juga dinding sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa ya? Ya, perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual. Terjadi jika sel kelamin jantan, spermatozoid, bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pertama, ovipar, bertelur. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur yang akan dikeluarkan dari tubuh induknya, sehingga embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang berada di tubuh induknya. Beberapa ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contohnya ayam, bebek, dan angsa. Kemudian yang kedua, vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi rambut. Contohnya, kucing, anjing, dan singa. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu merupakan kombinasi dari dua cara perkembangbiakan yang sebelumnya telah kita bahas, yakni ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovipar, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Jumlah hewan yang berkembang biak secara ovipar tidak sebanyak hewan yang berkembang biak secara ovipar dan vivipar.
Beberapa contoh hewan ovipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, beberapa spesies hiu, dan iguana. Demikianlah anak-anak pembahasan terkait perkembangbiakan hewan, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Terima kasih, salam bahagia.